Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita bersyukur pagi hari ini kita sampai di kitab Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Imamat 20, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tapi jika rakyat negeri menuntut mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina menjadi dia, yakni berzina dan melamar. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan mengambil binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup lelerannya darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu, aku telah berfirman,
Kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh penamal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari kitab Imamat, ini sebuah kitab yang ditulis oleh Musa sebagai penuntun bagi umat Allah. Umat Allah sudah ditebus dari perbudakan di Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan selama mereka berjalan menuju tanah perjanjian, mereka diberi tuntunan oleh Tuhan. Tuntunan oleh Tuhan itu adalah sebuah undang-undang, sebuah aturan, yaitu hukum Taurat, agar mereka sungguh-sungguh taat. Dan melalui kitab Imamat ini kita melihat bagaimana umat Allah ditebus dengan satu tujuan yang jelas, agar mereka hidup dalam penyembahan, dalam pelayanan, dan dalam ketaatan kepada Allah yang kudus. Penyembahan, pelayanan, dan ketaatan kepada Allah yang kudus dituntut oleh Allah sebagai respon umat Allah karena karya keselamatan yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan mereka. Hal ini sangat jelas ditulis di ayat yang ke-7, dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Di ayat yang ke-22 juga dituliskan oleh Musa, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Dan di ayat yang ke-26 juga dituliskan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dari ayat ini jelas kita melihat bahwa Tuhan telah menebus umat Allah untuk satu tujuan dan maksud yang sangat jelas, supaya umat Allah itu hidup dalam ketaatan, dalam penyembahan, dalam ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan dengan penuh kesetiaan. Secara khusus di Imamat pasal yang ke-20 ini kita melihat tentang bagaimana perintah Tuhan, ya, bagaimana aturan-aturan Tuhan kalau dilanggar tentu ada konsekuensinya. Tuhan memerintahkan beberapa hal yang sangat penting di dalam kehidupan umat Allah untuk mereka lakukan dengan setia, dengan penuh ketaatan, dengan penuh penyembahan kepada Allah. Yang pertama tertulis di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-27, ini terkait dengan penyembahan kepada Molok. Tuhan sangat keras sekali memberikan sebuah peringatan kepada umat Tuhan, bahwa kalau ada di antara mereka, bahkan orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Nah, siapakah Molok ini? Molok ini adalah dewa penyembahan orang-orang Amon. Nah, kalau orang Israel menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Molok, berarti mereka juga menyembah Allah Molok. Mereka tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, mereka melanggar hukum Tuhan, hukum pertama dan hukum yang kedua. Sehingga peringatannya sangat keras, pastilah dihukum mati. Bahkan dikatakan cara menghukum matinya juga jelas. Rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Dikatakan juga di ayat yang ketiga, Tuhan menentang orang itu. Tuhan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena apa? Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, kalau ada orang yang menutup mata terhadap pelanggaran orang itu juga tidak luput dari hukuman. Ketika orang tahu ada orang Israel atau orang asing menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan dia menutup mata, dikatakan firman Tuhan di ayat yang keempat,
dia juga akan menanggung kesalahan itu, resiko itu, yaitu dia akan mengalami juga hukuman dari Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, Tuhan menentang orang-orang yang seperti itu. Tuhan akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, bahkan semua orang yang turut bersinah mengikuti dia, yakni bersinah dengan penyembahan kepada Molok. Penyembahan kepada Molok adalah bukti ketidaksetiaan kepada Allah, sebuah persinahan rohani yang menanggung membawa pada satu konsekuensi di mana Tuhan akan menentang, melenyapkan, menghukum mereka semua dengan hukuman rajam batu, bahkan dikatakan sampai mati. Bukan hanya itu, di ayat yang ke-6, kalau ada orang yang melakukan praktek-praktek penyembahan kepada arwah, berpaling kepada roh-roh peramal, bersinah, bertanya kepada mereka, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya ini menentang orang itu, melenyapkan dia dari antara bangsanya. Nah, ini terkait dengan persembahan kepada Molok, berpaling kepada arwah roh peramal. Tuhan menuntut untuk mereka tidak melakukan itu, tapi taat setia beribadah kepadanya, dan jika tidak, tentu ada konsekuensi yang mereka tanggung, di mana mereka akan mengalami hukuman dari Tuhan. Tuhan menentang, melenyapkan, dan mereka akan mengalami hukuman mati. Di ayat yang ke-9, Tuhan sangat menegaskan kepada orang Israel untuk mereka melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan, yaitu dikatakan, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepada mereka sendiri. Ini terkait dengan hukum menghormati orang tua. Tuhan sudah memerintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya umurmu, supaya kamu berbahagia di muka bumi ini. Tuhan mengatakan kalau melanggar hukum ini, hukumannya adalah dia akan dihukum mati. Nah, kemudian terkait dengan relasi seksual, bagaimana orang Israel hidup taat dalam masalah relasi seksual, yaitu Tuhan sangat melawan orang-orang yang melakukan persinahan. Bahkan relasi-relasi seksual yang tidak wajar, Tuhan pun sangat menentang. Dalam hal apa saja relasi-relasi seksual yang tidak wajar itu, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21 dideskripsikan dengan sangat jelas bagaimana persinahan, relasi-relasi yang seksual yang tidak wajar, Tuhan menentang semuanya itu. Kalau ada laki-laki berzinah dengan istri orang lain, dikatakan firman Tuhan, keduanya dihukum mati, ayat yang ke-10. Di ayat ke-11, kalau ada laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, ia melanggar hak ayahnya, dan keduanya juga dihukum mati. Ayat 12, kalau ada laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, keduanya juga akan dihukum mati. Ini perbuatan keji. Ayat yang ke-12. Ayat 13, kalau ada laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, homoseksualitas, keduanya juga akan dihukum mati karena ini kekejian bagi Tuhan. Ayat yang ke-14, kalau ada seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu juga perbuatan mesum, dan keduanya itu harus dibakar. Dan ini sesuatu yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ayat 15, seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, ini juga akan dihukum mati. Binatangnya juga harus dibunuh juga. Ayat yang ke-16, kalau ada seorang perempuan menghampiri binatang untuk berkelamin, sama ya, ini juga akan dihukum mati keduanya, baik perempuan dan binatang itu. Ayat 17, kalau seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, mereka bersetubuh, dikatakan itu perbuatan sumbang, dan mereka juga harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Kenapa? Karena orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuannya dan ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ayat 18, kalau ada seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan dan membuka tutup lehernya, sedangkan perempuan itu juga membiarkan tutup lehernya, darahnya itu disingkapkan, maka keduanya juga menanggung hukuman. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat yang ke-19, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Ayat yang ke-20 dikatakan, kalau seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, yang melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, mereka akan mati dengan tidak beranak. Kalau bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan memerintahkan umatnya yang kudus, karena Allah itu kudus, untuk menjaga relasi seksual yang benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, terkait dengan bagaimana etika hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Di ayat yang ke-23 dikatakan, janganlah kamu hidup
menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, mereka punya kebiasaan, mereka punya adat istiadat, dan tidak semua adat istiadat itu baik. Ada banyak adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan orang Israel melalui Musa dan disampaikan kepada umat Tuhan agar mereka sungguh-sungguh menyadari supaya mereka itu hidup tidak menuruti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki mereka itu hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan sudah berfirman bahwa kamu yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milikmu. Bukan kamu dipengaruhi mereka, tapi kamu umatku yang kudus yang harusnya mempengaruhi mereka dengan kebiasaan yang baik agar mereka juga bisa mengenal Allah. Ayat ini tentu sangat relate dengan kitab Perjanjian Baru yang Tuhan Yesus firmankan kepada muridnya, dan ketika dia khotbahkan di atas bukit, Tuhan berfirman kepada para pengikutnya, follower-followernya, murid-muridnya. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dengan garam dan terang dunia itulah kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang bersaksi memuliakan namaku, dan kamu akan menjadi kesaksian yang hidup supaya Bapa di surga dipermuliakan. Dan terakhir, terkait dengan masalah makanan, Tuhan juga sudah memberikan satu perintah yang sangat jelas di ayat yang ke-25. Kamu harus membedakan binatang haram dari yang haram, burung-burung yang haram dari yang tidak haram. Ya harus bisa membedakannya, ini haram, ini tidak haram. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Supaya kamu jangan membuat dirimu dijijikkan oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Masalah makanan pun juga Tuhan atur dengan sangat detail, karena Tuhan sungguh-sungguh rindu hidup umat Allah adalah hidup yang kudus, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Apakah amat teks yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, kita kembali diingatkan bahwa Allah itu kudus. Allah yang kudus menghendaki setiap umatnya untuk hidup dalam kekudusan. Allah yang kudus menghendaki umat Allah hidup kudus. Hidup yang kudus diwujudkan dengan berpegang pada ketetapannya dan melakukannya dengan setia. Aplikasi yang bisa kita tarik dari renungan firman Tuhan di kitab Imamat pasal 20 ayat 1-27 ini adalah, apakah kita, Bapak Ibu, Saudara, dan saya mau untuk terus setia hidup dalam kekudusan dengan berpegang pada ketetapan dan melakukannya dengan setia. Ya, dalam relasi pribadi kita dengan Allah, dalam relasi seksual kita dengan orang yang ada dengan kita, suami, istri, kita mau terus setia berpegang pada ketetapan dan melakukannya. Terkait juga dengan masalah makanan, juga kita harus melakukannya dengan taat dan setia untuk makan makanan yang kudus, makan makanan yang Tuhan tetapkan. Ya, biarlah firman Tuhan ini terus menjadi pedoman bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita terus berkomitmen untuk senantiasa hidup dalam kekudusan dan mentaati segala firman-Nya. Kekudusan-Mu Bapa, penghiburan-Mu Roh Kudus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Ada lagi kata
bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Sang Raja, haleluya, glory. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Sang Raja, haleluya, haleluya, terima kasih, haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami sembah, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini kita mau bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita, supaya kita tetap kudus dalam seluruh aspek hidup kita, dan kita terus mau taat kepada kehendak Tuhan. Kita mau terus memancarkan kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, baik dalam pikiran, perkataan, tindakan, maupun juga segala aspek yang harus kita kerjakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan betapa kami selalu harus hidup di dalam pedoman dan role yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imamat rajani, sebagai bangsa yang kudus, supaya seluruh kekudusan Tuhan memberkati, mengendalikan setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan setiap aspek hidup kami Tuhan, ada di dalam kekudusan Tuhan, ada di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga saat kami ada di rumah, di kantor, maupun di dalam setiap kegiatan kami hari ini, kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan memancarkan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima